Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hidup di dunia ini haruslah kreatif, harus cerdas menggunakan tangan, otak, dan kaki, harus pintar dalam meramalkan kesuksesan diri. Keuntungan, itulah kata kunci dalam hidup. Kesempatan pasti akan selalu ada. Kita harus terus cari dan mencari dari hal yang mustahil, gila, dan yang pasti. Maksud yang mustahil dan gila itu seperti apa, Ki? Saya baru dengar orasi seperti itu. Terdengar aneh sekali. Pertanyaan yang pintar. Aki salut, lut. Aki acungkan 4 jempol. Ini 2 jempol, Ki. Ini 4 jempol. Nih ya, Ki. 1, 2, sampai lebaran monyet, sampai unta beranak sapi. Jempol Aki nggak bakal mungkin jadi 4. Impossible. Makanan apa itu impossible? Sepertinya enak kalau dimakan dalam keadaan perut lapar. Susunya, pasti akan terasa manis dan nikmat. Mustahil. Kenapa mustahil? Artinya mustahil. Nah, permasalahan ini bisa ditangani oleh aku itu. Tak ada yang tak mungkin. Siti, Markona, laksanakan tugas kalian. Siap, Bang. Merepotkan saja. Kalian tak usah malas. Aki pinjam jari jempol kalian sejenak saja. Kira kegilaannya sudah sembuh, katanya malah semakin parah. Wow, jempol yang halus, mulus, dan bagus. Apa kita benar-benar jadi gila, Siti? Entahlah, aku nggak berani menerka. Tapi realitanya mungkin kita akan menjadi gila. Aku tak mau jadi gila. Kalian harus tersenyum, sayang. Perlihatkanlah kepada mereka senyum manis kalian. Senyum kepunyaan Aki lucu. Senyuman yang manis. Tak salah Aki jadikan kalian sebagai istri aku. Rasanya ingin cepat pulang. Hei anak muda, sekarang kau hitung. Ada berapa jari jempolku sekarang? Ini terkesan dipaksakan. Terlihat tidak bagus nantinya. Kau salah anak muda. Tak selamanya yang dipaksakan itu hasilnya tak akan bagus. Dalam perkawinan misalnya, ia akan tetap melahirkan keturunan meskipun perkawinan tersebut terkesan dipaksakan. Keturunan itu tak ada pengaruhnya dalam perkawinan yang dipaksakan. Mungkin kau ada sesuatu yang dipaksakan? Bukan seperti itu maksudku. Pemaksaan hak tepatnya. Sama saja. Kau boleh pintar dalam berargumen, celoteh sana sini. Tapi pengalaman Aki jauh lebih banyak. Tadi ku dengar kau berbicara tentang lebaran monyet. Emangnya monyet punya hari lebaran? Aki baru dengar tuh monyet punya hari lebaran. Emang tanggal berapa itu lebaran monyet? Wah, pasti anak-anak monyet punya banyak ampau. Jika Aki jualan pisang, pasti Aki punya banyak uang. Ini peluang usaha yang sangat bagus. Bisa goyang sampai subuh. Kau jangan terlalu banyak mikir anak muda. Pertanyaanku belum kau jawab. Ini peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Itu hanya bahasa perumpamaan saja. Kiasan dari penggunaan perumpamaan dalam bahasa akan memperindah retorikanya. Kau seorang mahasiswa. Mahasiswa Maksudku seperti itu. Kau seharusnya lebih cerdas dalam menghasilkan kata-kataku. mencoba menjadi mahasiswa seutuhnya. Pantas saja mukamu jelek, kusam, dan tak ada gairah sedikit pun dari wajahmu terpancar. Terlihat pudar. Ini pasti bentuk dari beban seorang mahasiswa. Kau ingin bersamanya, Siti. Aku yakin dia akan mentah-mentah mentah-mentah. Caranya sangatlah tinggi. Tidak ada hubungannya mahasiswa dengan muka jelek. Siti mau, Bang. Mau. Ona juga mau. Dengan cara ini, pasti ampuh. Kalian tidak mau, Siti, Ona. Macam apa ini, Siti? Tak ada variasi kah? Kalau seperti ini terus, lebih baik musik dangdut. Matikan musiknya. Leher dan kepala Aki udah pegal. Aki nyerah. Kejadian seperti inilah yang membuat bangsa kita semakin parah. Kita tetap membiarkan tatanan pahit ini. Akan jadi apa negara kita? Seperti inilah yang aku kurang suka dari para mahasiswa. Mereka selalu menggunakan kata-kata perumpamaan. Lantas bagaimana dengan pertanyaanku yang tadi? Sebentar, aku harus berpikir. Orang pintar harus berpikir sebelum mereka menjawab. Ya, Bang. Kau cepat jawab pertanyaan orang itu. Kepala Aki sudah pusing. Aduh, Bang, otak Siti tuh nggak buat menjawab persoalan mahasiswa itu. Kalau joget Siti nomor 1. Sekarang bukan itu tempatnya.
Sekarang kembali ke tempatmu dan pikirkan jawaban dari orang itu. Baik, Bang. Kona, Markona, Iya, Bang. sekarang kau jawab pertanyaan orang itu. Otak Ona nggak nyampe. Kayak gitu tuh rumit banget. Ona cuma bisa masak. Apa perlu Ona mijitin kepala abang aja? 70 tahun Indonesia merdeka, waktu demi waktu adalah cita-cita yang tertunda. Adakah perubahan yang tercipta? Adakah kesetaraan yang lahir? Atau rakyat terbuat semakin pandir? Tangan-tangan yang mengeras, keringat yang bercucuran. Di mana hak yang mereka idamkan? Bangsa adalah sekumpulan orang yang tinggal dan singgah di dalamnya. Rakyat adalah kekuatan yang mengangkat martabat suatu derajat bangsa Indonesia. Akan kamera putih akan tetap gagah berkibar di tanah Indonesia. Yang satu ini, sikapnya sudah tak asing di telingaku. Aku tahu, penyanyi gila, Wong Edan, 32. Oke. City, orang ini yang memberikan 4 angka jitu. Meskipun ia terlihat seperti orang gila, tapi dia ahli matematika. Bahkan, ia dapat menemukan hasil yang tepat dari soal yang tidak dapat ditentukan sekalipun. Kegilaannya semakin parah. Teman semakin pintar pola pikir seseorang. Ternyata itu hipotesis yang salah. Tak berjumpa, rupanya kau masih senang menjadi orang gila ya? Pastinya kau orang yang sibuk, orasimu selalu bagus, masih sama seperti dulu. Apakah aku boleh bertanya? Kakak dan mata togel. Hehehe, masalah itu kita bicarakan di luar forum ini. Kau jangan terlalu cepat perginya. Kau tunggulah di sini sebentar, kita bergoyang bersama. Musik! Kawan, kau tahukah yang membuat resah siang malam hari? Orang gila pun enggan menerima sikapnya, apalagi menjadi seperti dia. Kau tidak boleh berbicara sombong seperti itu. Hanya karena kau seorang camat, kau tidak boleh mementingkan dirimu sendiri. Banyak makan, banyak tidur, perut gendut, dan otak yang kerdil. Kau berbicara di depan seolah-olah kau seorang bupati. Kau berbicara seperti itu seolah kau seorang camat. Tentulah aku seorang camat. Aku sangat disegani banyak orang. Aku penguasa di daerah ini. Bupati menaruh segan padamu. Tentu mungkin ia menghormati pekerjaanku. Aku tak pernah menaruh segan padamu. Janganlah kegilaanmu dipublikasikan ke publik. Itu hanya membuat kebodohanmu terangkat. Kau sudah pernah minum kopi bersamanya atau pernah bertemu dengannya? Belum, mungkin dia masih terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi aku percaya, dia merupakan orang yang bertanggung jawab, merakyat, dan bijaksana. Aku sangat mengaguminya. Apa kau sudah tahu seperti apa bentuk muka dari bupati yang kau kagumi itu? Inilah hebatnya, dia tidak pernah memamerkan wajahnya. Aku yakin beliau memiliki sifat yang rendah hati. Bupati yang kau kagumi itu. Lahusuk Hasan, nama yang sangat gagah. Terima kasih. Kau diam-diam mengagumiku, Yong. Bolehkah kau menciummu, Yong? Kegilaanmu semakin parah. Seharusnya kalau sudah seperti ini kau masuk rumah sakit ataupun disuntik mati. Aku seorang bupati. Jika aku mati, siapa yang akan memimpin rakyat? Hahaha, aku tertawa mendengarnya. Pertanyaanmu yang satu ini, jika kau seorang bupati, rasanya bumi akan kiamat. Aku akan berjoget di depanmu, terus sit up 20 kali. Menarik bukan? Tua bangka, sudah bawa tanah, masih saja sejelalatan. Ternyata kau suami-suami takut istri, Yong. Ini tak mungkin, ini kegilaan, ini mimpi. Kau masih sadar, Yong? Kau masih bisa sit up? Kau serius? Aku tak bisa sit up. Sebagai orang yang bertanggung jawab, harus menepati janji yang dibuatnya. Siapa tahu bupati kelak akan mengagumimu. Ini akan tertulis dalam sebuah kisah yang konyol. Oh, mungkin harus terima keadaan. Ini mungkin sudah takdir. Ini tak masuk akal. Apa jadinya jika di suatu daerah dipimpin oleh orang gila seperti dia? Kau dapat membayangkan apa jadinya negara kita? Negara yang sudah dibangun oleh para pejuang dengan sedemikian rapi akan hancur di tangan orang gila seperti dia. Mungkin saja Kyucuk akan memerintah secara bijak.
Tak mungkin, dia orang gila. Mengurus dirinya sendiri saja, dia tak sanggup, apalagi mengurus dirinya sendiri. Iki, uang edan teka manis. Udah lama kita lihat gayanganmu, kata gayanganmu sudah aduhai. Sih boleh bertambah, tapi masalah goyang harus tetap aduhai dong. Stop, Goyang terus. stop. Matikan musiknya. Aku bilang matikan, matikan. Ah, mengganggu ketenangan saja. Itu kopiku. Kok haus ya? Bagi sedikit lah kopimu. Aku bisa gila jika seperti ini terus. Cina, buatkan kopi ya untuk Aki. Jangan langkahkan kakimu ke dapur. Dia tahu bang, sebagai tuan rumah kita harus melayani tamu. Siapa yang menyuruhmu untuk makan? Makanan itu memang harus dimakan. Dasar orang edan. Dasar orang tua. Jika orang Indonesia punya pemimpin kayak kamu, Indonesia akan hancur. Seorang pemimpin harus bijak dalam menjaga sikapnya. Ah, perkataanmu terlalu berat. Kita bawa santai saja lah. Aku datang ke sini untuk berbincang dan bertemu denganmu. Kita minum kopi bersama. Kau masih mau mengumiku? Tidak lagi. Aku salah jika mengagumi orang sepertimu. Ah, mantap. Lagi-lagi tidak sopan. Secara kebebasan terkenal. Bagian dari hak asasi manusia, selagi tidak merugikan orang lain, biarkan saja dia untuk berekspresi. Ini merugikan. Ketenanganku terganggu akan kedatanganmu. Hei kau, mengambil makananku lagi. Baru saja kau bicara. Sepertinya pembicaraanmu tidak relevan dengan keadaanmu sekarang. Bukannya kau tadi bicara, itu bagian dari hak asasi manusia. Selama manusia itu tidak merugikan orang lain, maka biarkan saja mereka berekspresi. Namun sekarang kau merugikan orang lain. Apa itu bagian dari kehidupan berekspresi? Dan tadi makananmu itu yang mengejekku terus. Perkataannya membuatku marah dan kesal. Ya sudah, aku makan saja. Aku lapar. Kau mendengar suara perutku. Lagi pula langkah membazirnya jika dibiarkan begitu saja. Kau orang berpendidikan bukan? Ah, tentunya kau paham tentang persoalan tadi. Uang edan itu dari penyari gila. Angkanya sudah tembus. Kau tanya sajalah kepada sapi dan kambingku di belakang pekarangan. Siapa tahu mereka memberi 4 nomor cantik untukmu. Kambing dan sapimu pintar, Yong. Mereka pernah disekolahkan. Tentu mereka sangatlah pintar. Bukan hanya itu, kambing dan sapiku pernah juara di kelasnya. Juara satu maksudmu, Yong. Bukan hanya itu, mereka bahkan mempunyai keterampilan khusus. Dapat merumuskan angka togel. Tanya sajalah kepada sapi dan kambingku. Oke, 4 angka cantik pasti akan aku tembus. Kambing, sapi, aku datang. Yong, kau lihatlah ini. Akhirnya 4 angka itu aku dapat. Aku akan jadi jutawan. Aku kaya raya. Dasar orang edan. Dapat dari mana tuh 4 angka Ki? Benar kata Oyong, kambing dan sapinya sangatlah pintar. Aku bertanya sekali, mereka langsung menjawab. Dan dengan mudah memberi 4 angka ini pada Aki. Cina bingung Ki, bagaimana caranya kambing dan sapi itu bisa ngasih 4 angka? Itulah istimewaan Aki. Aki bisa mengetahui dan memahami arti dari perilaku binatang. Maksudnya Ki? Kau jangan terus meladeninya. Ku takut kau bisa menjadi gila. Pada dasarnya, binatang memiliki naluri untuk berbicara dan menjawab pertanyaan manusia. Saat kutanya, besok angka berapa yang akan muncul, sapi menggelengkan kepala dan kambing mengeluarkan kotoran. Jana belum paham Ki. Menggelengkan kepala itu maknanya 17, sedangkan kambing mengeluarkan kotoran itu maknanya 03. Jika digabungkan, 1703. Oh seperti itu bang, tapi bisa saja. Angka pertama itu 03, yang kedua 17. Jadi jika digabungkan jadi 0317. Oh, itu tidak bisa. Sapi yang pertama kali kutanya, baru kambing yang kedua. Benar katamu, dia semakin gila. Kau jangan jadi seperti dia. Aku mencintaimu, aku belum siap kalau kau menjadi gila. Nanti siapa yang beliin aku bedak dan lipstik? Aku tidak mau jadi miskin. Wong edan. Sempurna. Apanya yang sempurna? Mana togel? Wong edan.
Masang juga. Sama. Berapa nomornya? Sama. Beda. Jadi gila juga. Sama. Selamat datang di komunitas orang gila. Dasar orang edan. Sama. Pasang juga. Sekedar refreshing. Jadi gila juga. Aku bukan orang bodoh. Berminat jadi orang gila. Tidak mau. Kasihan negara, sudah banyak orang gila sepertimu. Amin. Sanif. Aku tuh salah melihat, Yong. Ini bukan mimpi, Yong. Tembus. Aduh, gagal. Ucup kaya, ucup kaya. Kenapa dengan dia? Mungkin dia belum siap menerima keadaan yang sebenarnya. Kau masih kuat, Yong? Kenapa lagi dengan dia? Mungkin nomor yang keluar tidak sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang senang dialah akan bertahan. Kehidupan memang sudah ditebak. Kehidupan itu seperti mata togel. Pesan apa yang aku untuk sampaikan kepada kalian? Bung Edan. Memang kalian gila. Tidak, secara derajat. Ini bagian dari konsekuensi. Konsekuensi. Mata togel. Mata togel. Apa? Mata togel. Biarin lah, biar gila beneran kita semua. Berdasarkan hasil uji klinik, Siti Jenab Markona tidak dinyatakan gila, Artinya kita tidak gila. hanya setengah derajat. Merdeka! Kita masih hidup, kita masih bernafas, kita ada di sini, kita ingin bergoyang. Kawan, kau tahukah yang membuat resah siang malam hati gundah. Hai Kita masih hidup, kita masih bernafas. agar tiada resah dan berdamba mesra. Bukan hanyalah hai sebab kau cinta.